Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian di pembelajaran kelas peminatan matematika. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan tentang latihan soal-soal pengayaan aljabar himpunan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, marilah kita coba dengan latihan soal pengayaan aljabar himpunan. Yang pertama di sini soal-soalnya berbentuk soal cerita. Dalam seleksi penerimaan beasiswa, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 180 peserta, terdapat 103 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 142 orang dinyatakan lulus tes bahasa. Yang ditanyakan, berapakah siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa? Nah, sebelum kalian menjawab ya soal berikut, kalian harus memperhatikan yang pertama, memahami dulu berapakah siswa yang dinyatakan lulus. Berarti di sini adalah yang lulus kedua-duanya. Yang lulus kedua-duanya, yaitu lulus matematika dan lulus bahasa. Nah, tadi bahwa ada 180 peserta. Nah, 180 peserta ini itu adalah NS. Ya. Jadi seluruhnya, semestanya ini 180. Dan yang lulus tes matematika 103. Ibu ini kan singkat NM, banyaknya yang lulus matematika 103. Dan yang lulus bahasa di situ 142. Kalau dilihat dari jumlahnya kan ini kebanyakan. 103 ditambah 142 kan 245. Sementara pesertanya hanya 180. Nah, berarti di sini bisa dilihat ya, berarti ada yang lulus dua-duanya, ya lulus matematika dan lulus juga bahasanya. Nah, berarti yang kita tanyakan itu adalah kalau yang lulus kedua-duanya berarti adalah irisan. Maka yang ditanyakan adalah banyaknya irisan matematika dan bahasa di sini. Ya, paham ya ini untuk ini? Nah, mari kita lanjutkan. Kalian sudah mengetahui bahwa banyaknya semesta itu sama dengan banyaknya yang lulus matematika ditambah dengan lulus bahasa dikurangi yang lulus bahasa dan matematika. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah yang ini. Yang lulus bahasa dan lulus matematika dan bahasa. Artinya irisannya. Nah, sekarang di sini maka kita ganti dulu rumusnya. Jadi NS ini kita tukar tempat. Ya, tukar tempat, maka di sini N irisan matematika dan bahasa itu adalah sama dengan NM ditambah NB dikurangi NS ya. Jadi di sini yang banyak yang lulus matematika ditambah dengan yang lulus bahasa dikurangi jumlah peserta seluruhnya. Jadi kita akan tahu berapa. Di sini kita tulis yang lulus matematika tadi 103, yang lulus bahasa 142. Dan pesertanya itu adalah 180. Maka kita selesaikan. 245 dikurangi 180 adalah 65. Ya. Di sini maka peserta yang lulus sebagai penerima beasiswa adalah 65 orang. Artinya yang lulus matematika maupun bahasa. Bisa dipahami ya soal pertama? Nah, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Di sebuah kelas ini terdapat 24 siswa yang suka makanan pedas. 17 siswa suka makanan manis. 8 siswa suka makan pedas dan manis. Dan 5 orang tidak suka makan pedas maupun manis.
Yang ditanyakan berapa jumlah. Untuk menjawab ini kalian tidak menjawab bahwa di sini jumlahkan semuanya 24 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 5. Tapi di sini ada yang suka kedua-duanya. Nah, sekarang kita cari dulu satu persatu ya. Di sini banyaknya siswa yang pedas, yang suka makan pedas itu ada 24. Banyaknya yang suka makan manis itu 17 orang. Dan yang suka kedua-duanya adalah 8 orang. Dan yang tidak suka, makanya di sini ada tanda komplement, ya, ada tanda komplement, ya, ada tanda aksen. Nah, itu adalah 5 orang. Nah, sekarang yang ditanyakan berapakah NS-nya, jadi seluruhnya. Nah, maka di sini NS sama dengan NP, ya, banyaknya siswa yang senang pedas ditambah siswa yang senang manis dikurangi, ya, dikurangi yang senang kedua-duanya dan ditambah dengan yang tidak senang kedua-duanya. Nah, sekarang di sini Bu lanjutkan. NP tadi 24 orang, yang manisnya 17 orang, yang suka kedua-duanya 8 orang, ditambah dengan yang tidak suka kedua-duanya. Nah, maka di sini Ibu nih kan 24 tambah 17 ini adalah 41. Min 8 ditambah 5 adalah min 3. Maka di sini 41 dikurangi 3 adalah 38 jumlahnya. Nah, jadi di sini kalian bisa mengetahui jumlah seluruhnya dalam kelas tersebut adalah 38 siswa. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 2? Nah, kita lanjutkan dengan soal yang ketiga di sini. Ya, di sini ada 50 orang siswa, ya, 50 orang siswa. Ya, terdapat 20 orang siswa senang dengan ekstrakurikuler tahfidz dan 25 orang senang dengan ekstrakurikuler hadroh, ya. Dan 10 orang tidak suka kedua-duanya. Nah, sekarang berapakah jumlah siswa yang senang ekstrakurikuler tahfidz dan hadroh? Berarti di sini yang akan kita cari adalah yang suka kedua-duanya, ya. Nah, kita cari satu persatu. Di sini NS-nya keseluruhannya ada 50, ya. Terus banyaknya yang suka tahfidz 20, banyaknya yang suka hadroh 25, yang tidak suka kedua-duanya 10 orang. Nah, berapakah yang tidak suka yang suka kedua-duanya? Nah, sekarang di sini NS-nya kita buat, ya, seperti yang tadi. N tahfidz ditambah N hadroh dikurangi N tahfidz dikurangi hadroh ditambah N yang tidak suka kedua-duanya. Nah, sekarang kan yang ditanyakan adalah N yang suka kedua-duanya. Ini kita keluarkan dulu. Nah, di sini N tahfidz irisan hadroh. Berarti ini sama dengan N tahfidz ditambah N hadroh, ya, ditambah N tahfidz irisan hadroh. C-nya ini maksudnya ini adalah aksen. Ini salah ngetik Ibu, maaf, ya. Nah, yang NS ini kita pindahkan. Yang tadinya positif menjadi negatif di sini, ya. Maka di sini kita tulis, ya. N tahfidz 20, N hadroh 25 dan N tahfidz irisan hadroh komplement itu adalah 10 dikurangi jumlah seluruhnya ada 50. Berarti kita jumlahkan 20 tambah 25 ditambah 10, 55 dikurangi 50 adalah 5. Nah, jadi yang suka ekstrakurikuler kedua-duanya artinya tahfidz dan hadroh ada 5 orang.
Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, ini soal yang keempat adalah tentang himpunan bagian. Di sini ada soal semacam ini. Jika H adalah himpunan semua pembagi bilangan positif dari 42. Nah, ini yang namanya pembagi. Pembagi itu kalau diinginkan adalah faktor, ya. Faktor dari 42. Berapakah banyaknya himpunan bagian yang tidak kosong, ya? Nah, kalian bisa pelajari bagaimana himpunan bagian. Himpunan bagian itu ada yang namanya himpunan kosong, ya. Nah, sekarang yang tidak kosong. Nah, kamu perhatikan di sini. Kita cari dulu pembagi dari 42. Pembagi dari 42 atau himpunan H itu adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Berarti NH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NH banyaknya anggota himpunan A adalah 8. Maka banyaknya himpunan bagian ya itu adalah PH sama dengan 2 pangkat NH. Berarti di sini sama dengan 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu kamu kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Maka hasilnya adalah 256. Nah, ini banyaknya himpunan bagian seluruhnya. Sementara ya, yang ditanyakan tadi adalah berapakah banyaknya himpunan bagian yang tidak kosong. Nah, pada setiap himpunan bagian, pada setiap himpunan itu ada 1 himpunan kosong. Berarti kita bisa menghitung banyaknya himpunan bagian yang tidak kosong adalah di sini H atau himpunan bagian dari H dikurangi 1. Berarti di sini 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Nah, saya dipahami ya soal semacam ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Yang terakhir soal nomor 5. Nah, di sini ya Ibu tidak menggunakan rumus, tapi kita coba dulu lihat di sini. Dari 40 orang anak, ternyata 15 orang anak suka minum teh. 17 anak, ya, 17 orang suka minum susu. Dan 20 orang suka minum kopi. Nah, di sini ada 3, berarti ada teh, ada susu, ada kopi. Nah, sekarang, ada lagi 5 orang suka minum teh dan susu. Nah, berarti di sini ada 2 yang suka. 7 orang suka minum susu dan kopi, ya. 4 orang suka minum teh dan kopi, dan 2 orang suka ketiga-tiganya. Berapakah banyak anak yang tidak suka ketiga-tiganya? Ya, kita tulis dulu di sini. NS-nya berarti keseluruhan ada 40 siswa. Teh artinya yang suka teh 15, dan yang suka susu 17, yang suka kopi 20, yang suka teh dan susu 5 orang, yang suka susu dan kopi 7 orang, yang suka teh dan kopi 4 orang, dan yang suka ketiga-tiganya 2 orang. Nah, yang ditanyakan berapakah anak yang tidak suka? Nih, kalian perhatikan di sini artinya N yang tidak suka ketiga-tiganya. Nah, di sini Ibu menggunakan diagram Venn, ya, diagram Venn. Karena ada 3, ya, karena ada 3, maka di sini Ibu buat 3, tapi saling berpotongan. Kenapa Ibu buat saling berpotongan? Karena di sini ada yang suka ketiga-tiganya. Nah, yang pertama yang harus kalian buat adalah yang di tengah ini. Nih yang di tengah ini. Ya. Yang suka ketiga-tiganya 2. Ya, 2 yang suka. Di sini ada himpunan teh, himpunan susu, dan himpunan kopi. Maka di sini perpotongan, di sini yang ketiga di tengah-tengah ini. Kita tulis dulu dari bawah nih, jadi dari bawah sekarang ini dari bawah ke atas. Ini adalah 2 ya yang suka ketiga-tiganya. Kemudian
Yang suka teh sama kopi ada 4, sudah ada 2. Berarti di sini sisanya 2. Ya. Sekarang terus yang suka susu sama kopi ada 7, sudah ada 2, berarti sisanya 5. Dan yang ketiga suka teh dan susu adalah 5 orang, sudah tertulis 2. Ya, berarti sisanya 3. Nah, sudah terisi yang di tengah-tengah, baru ya kita jumlahkan. Yang suka teh itu ada berapa? 15. Di sini sudah tertulis 2 tambah 2 tambah 3 ada 7. Berarti kurangnya 8. Maka ditulis di sini 8, ya. Dan suka susu ada 17 orang. Di sini sudah tertulis 3, 2 dan 5. 10, berarti sisanya 7 orang. Ya. Di sini untuk yang suka kopi ada 20 orang, sudah tertulis 2 tambah 2 tambah 5, 9, berarti sisanya 11 orang. Nah, sekarang kita jumlahkan ya, kita jumlahkan di sini. Ya. Maka untuk mencari yang tidak suka ya, nih kamu perhatikan di sini. Berarti kan jumlah seluruhnya 40 dikurangi. Nah, supaya mudah dikurangi, tulis ini satu persatu. 8 kurangi ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 11. Nah, maka kini jumlahkan. Nah, di sini 40 dikurangi tadi jumlah seluruhnya adalah 38 sama dengan 2 ya. Maka yang tidak suka ketiga-tiganya ada 2 orang. Maka yang 2 ini ditulisnya di luar himpunan ketiganya. Ya, di luar himpunan ketiganya. Nih, bisa dipahami ya. Ini kalau ada yang suka 3 macam ya. Nih, atau 3 pilihan. Diselesaikan dengan seperti ini. Jadi kalian buat dengan diagram Venn ya. Bisa dipahami ya. Ini 5 soal latihan pengayaan ya, soal pengayaan tentang aljabar himpunan ya. Untuk sementara kita sampai sini dulu pengayaan soal-soal latihan aljabar himpunannya. Dan untuk lebih memahami nanti Ibu akan berikan soal ya yang harus kalian kerjakan. Namun sebelum itu kita akhiri dulu pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.